perkenalkan, nama saya Nika Dai Puspawati, biasanya dipanggil Puspa. Di sini Puspa membangun usaha bersama adik Puspa sendiri yang sama-sama mahasiswi di STIMIK Primakara juga, dengan nama usaha yaitu Segara Brand. Jadi Segara Brand di sini adalah toko online atau online shop yang menjual produk fashion, beauty, dan sekarang bertambah ke perlengkapan rumah tangga juga. Jadi bisnis yang kita rintis ini berawal pada saat kita berbelanja pakaian di Pasar Kumbasari. Saat itu sih awal tahun 2018. Nah, kita itu keliling Pasar Kumbasari dan kita lihat-lihat produk-produk di pasar itu murah dan kualitasnya juga oke. Nah, pada saat itu Puspa dan adik Puspa itu beli celana dan harganya itu murah, padahal kualitasnya juga oke gitu. Dan kita kepikiran jadinya untuk kenapa nggak dijual lagi gitu, karena harganya kan murah. Nah, kemudian sebelum dipakai celana itu kita foto dulu deh, kita foto sendiri. Dan sebenarnya alasan Puspa dan adik itu jualan adalah untuk membantu meringankan beban orang tua. Karena kan kita kuliahnya berdua, jadi otomatis bebannya itu berat. Dan harapan kita dengan berjualan online ini supaya biaya kuliah itu bisa kita bayar sendiri. Dan untuk modal, awalnya kita cuma bermodal 3 buah produk dengan harga itu di bawah 100.000, dan dimana foto itu kita foto sendiri dengan alat seadanya. Kalau untuk masalah tantangan sih sebenarnya jatuhnya ke bagaimana membagi waktu, karena pada saat itu perkuliahan berjalan efektif seperti biasa dari pagi sampai sore, dan toko tempat Puspa mengambil produk juga bukanya dari pagi sampai sore. Dan tantangan lainnya juga masalah produk, karena terkadang produk yang dipesan customer itu tidak diproduksi lagi di supplier. Jadi sebagai bentuk profesionalitasnya Puspa sebagai penjual, Puspa harus berkeliling di pasar untuk mendapatkan produk sesuai dengan pesanan dan foto dari customer. Karena itu juga menyangkut ke kepuasan pelanggan kita sih. Soal peluang, seperti yang Puspa bilang sebelumnya, produknya ini tuh beragam. Jadi banyak pilihannya, kemudian kualitasnya juga oke, dan harganya juga terbilang tidak terlalu mahal. Jadi menurut Puspa itu produknya ini jangkauan pasarnya itu luas, dan kadang Puspa sendiri sebagai penjual juga pengen itu beli produk-produknya karena saking murah dan bagus-bagusnya gitu. Jadi kepikiran deh kenapa nggak dijual di luar Bali gitu. Dan kalau misalnya kita dijual di Bali pun kebanyakan orang sudah tahu di mana tempat produksi dan tempat jualnya. Sedangkan orang di luar Bali itu kan nggak tahu, dan setelah dijalani ternyata banyak sekali peminat pakaian-pakaian Bali di luar Bali, kayak gitu. Jadi untuk masalah strategi Puspa yang pertama di Segara Brand itu dengan menambahkan jumlah variasi produk. Jadi untuk mendapatkan pembeli yang banyak, Puspa harus menyediakan variasi produk yang lebih banyak juga. Jadi misalnya pembelinya nggak suka dengan produk yang A, dia bisa milih B, C, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu masalah foto. Jadi foto produk di Segara Brand ini Puspa ambil sendiri, karena Puspa nggak mau pakai foto dari supplier supaya ini menjadi ciri khas dari Segara Brand. Kita nggak ingin pakai foto dari supplier supaya nggak sama dengan reseller-reseller yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada diskon. Nah, diskon ini sebenarnya kan strategi pemasaran yang umum digunakan, tapi sebenarnya itu benar-benar dapat menggait pelanggan untuk berbelanja di toko online kita. Dan sampai sekarang dengan menggunakan strategi-strategi tadi, Segara Brand ini tetap mendapatkan pelanggan yang cukup banyak. Jadi kalau dari sisi sedihnya ya, ketika kita sebagai penjual sudah berusaha untuk memuaskan pelanggan kita dengan mencari produk sesuai dengan yang diinginkan, tapi malah diberi rating yang buruk oleh customer kita. Padahal kan customer nggak tahu nih gimana perjuangan penjualnya untuk mendapatkan produk sesuai dengan keinginan customer. Kemudian untuk bahagianya ya, ketika bisnis yang kita rintis mulai dari nol, kemudian berkembang dan berjalan baik hingga saat ini, itu sebenarnya yang bikin Puspa semangat dan terus berusaha untuk lebih baik lagi. Karena di saat banyak pembeli, kemudian uang yang masuk ke ATM itu nggak dalam jumlah puluhan atau ratusan ribu, tapi jutaan tiap minggunya. Pada saat pandemi itu, kita penjualannya sempat mengalami penurunan di awal. Karena seperti yang kita tahu,
pada saat itu kebutuhan orang itu lebih berprioritas ke kesehatan, lebih ke hand sanitizer dan masker. Jadi untuk produk fashion itu mengalami penurunan untuk penjualannya. Jadi hikmah yang bisa diambil adalah setiap bisnis yang dijalani itu tidak harus berfokus pada untung yang besar. Juga harus ada rasa kemanusiaan di dalamnya. Seperti contohnya di saat pandemi. Orang-orang menjual masker dan hand sanitizer itu dengan harga yang mahal. Padahal kita tidak mencari peluang yang seperti itu. Kan kasihan konsumennya, mereka juga ingin aman kok seperti kita. Jadi kita jual masker dan hand sanitizer-nya itu dengan harga normal, harga yang wajar. Jadi untuk untung berbisnis ada dan untuk membantu orang lain juga ada, kayak gitu. Oke, dari Puspa singkat aja. Tetap optimis, semangat, dan berbagi hal yang positif karena pada saat masa pandemi seperti ini kita banyak belajar dan mengambil hikmah dari tahun-tahun sebelumnya. Yang namanya bisnis dimulai dari nol itu pasti menemui kesulitan dan hambatan. Asalkan kita tetap konsisten dan berusaha, Puspa yakin hasilnya juga akan baik dan nikmatilah proses yang kita lewati saat ini karena bersama kita berdaya.